Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi paten. Yaitu saya sebagai moderator dan anggota saya yaitu Neta Apriliana, Raffi Aditya Rohman Yahya, Akbar Julian Rizky, dan yang terakhir M. Farel Effendi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu inventor, dan pemegang paten. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi. Yang kedua yaitu inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Yang ketiga yaitu pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten. Pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang terdaftar dalam daftar umum paten. Materi yang ketiga yaitu invensi yang dapat diberikan paten dan jangka waktu perlindungan paten. Perlindungan paten meliputi yaitu paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru. Pasal 20 Undang-Undang Paten menyatakan paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru hasil pembangunan produk yang sudah ada. Pasal 23 menyatakan paten sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Yang terakhir yaitu kedua paten sama-sama tidak bisa diperpanjang sesuai dengan ayat 1. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farel. Baiklah, yang selanjutnya adalah investasi yang tidak dapat diberikan. Itu ada 5. Yang pertama, penemuan yang bisa dianggap bertentangan dengan hukum. Kemudian, proses penyembuhan yang diterapkan pada manusia atau hewan. Yang ketiga, teori di bidang ilmu pengetahuan. Keempat, makhluk hidup. Yang terakhir, proses biologis untuk memproduksi tanaman atau hewan. Kemudian ada subjek paten. Itu ada 3. Yang pertama, pasal 10 UU Paten, pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Yang kedua, pasal 12, bila pemegang paten atau invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali di perjanjian lain. Yang ketiga, pasal 13 UU Paten ini pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintahan. Selanjutnya, pemakai terdahulu. Pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan dan tetap berhak untuk melaksanakan invensi tersebut meskipun invensi tersebut kemudian dipatenkan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar. Baik, di sini ada hak dan kewajiban pemegang. Pasal 19 Undang-Undang Paten mengatur, memegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuan. Pasal 20 menyatakan pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan di Indonesia. Kewajiban lainnya yaitu setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan.
Nah, selanjutnya itu ada permohonan. Yang pertama itu ada syarat dan tata cara permohonan paten diatur dalam pasal 24. Nah, paten ini diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh permohonan kepada menteri dengan membayar biaya. Yang kedua itu permohonan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 bulan, terhitung pada tanggal prioritas. Yang ketiga itu ada permohonan dengan traktat kerja sama paten diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Paten. Nah, yang keempat, pemeriksaan administratif tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Paten tentang permohonan yang memenuhi persyaratan minimum dan pasal 35 tentang persyaratan dan kelengkapan permohonan. Yang kelima, permohonan yang tidak dapat diterima dan kewajiban menjaga kerahasiaan diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Paten dan pasal 45 Undang-Undang Paten tentang sifat kerahasiaan. Baik, selanjutnya pengumuman dan pemeriksaan substansi. Pengumuman dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan. Nah, pemeriksaan substansi diajukan paling lambat 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Nah, di sini ada persetujuan atau penolakan permohonan. Persetujuan dalam permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasa bahwa permohonannya diberi paten. Dan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi paten, Menteri menerbitkan sertifikat paten. Nah, yang kedua itu penolakan permohonan. Permohonan harus memberikan tanggapan dan atau memenuhi ketentuan sebagai tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 bulan dan jangka waktu terpanjang dapat diperpanjang paling lama 1 bulan setelah berakhir jangka waktu dimaksud dengan nilai dikenal biaya. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Neta. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu tentang Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding. Pasal 64 Undang-Undang Paten menyatakan bahwa KBP mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan banding terhadap penolakan permohonan. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada KBP dengan tembusan yang disampaikan kepada materi dengan dikenai biaya. Berikutnya yaitu pengalihan hak, lisensi, dan paten sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 74 Undang-Undang Paten ini mengatur bahwa hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis. Pasal 76 Undang-Undang Paten ini juga mengatur tentang lisensi. Pemegang paten dapat berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif. Pasal 77 Undang-Undang Paten mengatur juga tentang pemegang paten berhak melaksanakan sendiri patennya, kecuali diperjanjikan lain. Pasal 81 Undang-Undang Paten ini mengatur bahwa lisensi wajib bersifat non-eksklusif. Berikutnya yaitu paten sederhana. Pasal 121 Undang-Undang Paten ini menyatakan bahwa semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutandis, atau paten sederhana. Paten sederhana diberikan hanya untuk investasi, permohonan pemeriksaan substantif atau paten sederhana dapat dilakukan bersama dengan pengajuan permohonan paten sederhana atau paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dengan dikenai biaya.
Penyelesaian sengketa. Pasal 142 Undang-Undang Paten ini menyatakan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten. Pasal 143 mengatakan bahwa pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Berikutnya akan dijelaskan oleh Raffi Aditya Rahman Yahya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk yang selanjutnya, yaitu penetapan sementara pengadilan. Pasal 155 Undang-Undang Paten ini mengatur juga bahwa atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan paten, pengadilan niaga dapat menerbitkan suatu penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten atau hak yang berkaitan dengan paten, mengamankan dan mencegah menghilangkan barang bukti oleh pelanggar. Permohonan paten sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran paten. Yang selanjutnya yaitu penyelidikan dan perbuatan yang dilarang. Pasal 160 Undang-Undang Paten ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang, di mana setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang dalam hal paten produk pertama, yang kedua menggunakan, dan ketiga menjual. Dalam hal paten proses yaitu menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Pasal 161 Undang-Undang Paten ini mengatur tentang ketentuan pidana, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 Undang-Undang Paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.